Bapa kami dalam sorga, itulah pengakuan kami ya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu sungguh ajaib. Engkau tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kami ya Tuhan. Itu sebabnya mata kami tertuju padamu untuk merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang dalam rumah-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua. Hamba mohon Tuhan, kiranya tiada seorang pun di antara kami yang pulang tanpa berkat berkelimpah dari sorga. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang datang dengan beban, dengan masalah. Kami percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, ada kemenangan, ada berkat-berkat dicurahkan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Orang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Saya diberitahu bahwa tema khotbah minggu ini adalah sukses dalam pekerjaan, karier, dan masyarakat. Saya percaya Alkitab kita begitu kaya untuk kita boleh bagaimana mengalami sukses dalam pekerjaan, karier, dan masyarakat. Tapi pagi hari ini saya mau minta perhatian saudara untuk kita boleh baca bersama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Karena Abraham memang adalah orang yang sukses. Pada zamannya dia adalah konglomerat ya, yang sangat kaya raya. Tapi dia terkenal sebagai bapak orang percaya. Itu sebabnya mari sekali lagi bukalah Alkitab saudara, kita akan baca sama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Buka handphone saudara yang ada software Alkitabnya atau gadget apapun saya miliki untuk kita baca sama-sama. Kalau tidak di layar juga sudah ada ayatnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak baca. Amin. Yakinkan orang di sebelah saudara mendengar suara saudara. Artinya saudara baca. Oke, kita baca sama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Puji nama Tuhan. Saudara, banyak sekali kejadian akhir-akhir ini yang bisa menggetarkan hati kita. Apalagi mungkin ada saja orang berkata, bagaimana nanti karir saya ke depan? Bagaimana bisnis saya ke depan? Saudaraku, di berbagai daerah di dunia ini, kalau ada konflik politik, itu biasanya membawa dampak pada ekonomi. Itu sudah pasti. Ya, sekarang konflik antara KPK dan Polri ini membuat tanda tanya bagi kita bagaimana nanti ini. Ya. Apalagi saya dengar bahwa ada usulan supaya Luhut Panjaitan dicopot jadi kepala staf kepresidenan dan Andi Wijayanto. Karena katanya terlalu banyak masukan dari dia sehingga Jokowi seperti ini. Dan kita tahu mereka adalah anak-anak Tuhan yang kita harapkan bisa memberikan masukan-masukan yang baik kepada Jokowi untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Artinya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya, siapa bermain apa. Tapi kalau kita lihat memang ekonomi dunia sekarang ini juga penuh dengan tanda tanya. Indonesia sendiri saya dengar banyak keluhan para pelaku bisnis bagaimana terjadi kelesuan. Bahkan di Amerika ada namanya Warren Buffett Indicator. Indikator dari Warren Buffett, seorang salah satu terkaya di dunia yang sangat piawai dalam investasi-investasi. Yang dikatakan bahwa dalam tahun 2015 ini bisa saja terjadi crash di pasar bursa. Dan dia sudah mulai menjual saham-sahamnya. Saudaraku,
ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Indonesia saya kira tertolong dengan turunnya harga minyak. Sehingga subsidi minyak itu sangat berkurang besar. Dan apalagi karena banyak pejabat-pejabat yang takut sekarang ini kena periksa KPK karena korupsi-korupsinya. Sehingga terjadi kelebihan anggaran kita yang begitu besar. Ya, sayangnya tidak di-spend itu sehingga roda ekonomi kita terlambat. Sebab biasanya memang ada namanya multiplier effect. Harga minyak sungguh di luar dugaan. 2014 pemerintah mempatok satu barel itu $105. Ternyata sekarang di bawah $50. Ya, kenapa? Karena ada namanya penemuan baru untuk menghasilkan minyak yang disebut shale oil. Ini untuk menambah pengetahuan kita saja. Apa shale oil itu? Itu diterjemahkan dengan minyak serpi. Jadi katanya begini, kalau dulu untuk mendapatkan minyak, bumi ini dibor sampai tembus lapisan yang akhirnya ketemu minyaknya muncrat. Nah itulah yang akhirnya di-refine, disuling, ya saudaraku, dibersihkan. Nah sekarang tidak, dengan teknologi sekarang ini, apalagi dengan satelit-satelit yang berkeliaran di mana-mana dimiliki oleh banyak negara, mereka bisa memantau mana daerah yang mengandung namanya shale oil. Yaitu tanah di bawah bumi ini yang serpihan-serpihannya mengandung minyak. Sehingga pada waktu dibor dan disuntikkanlah di daerah serpihan minyak itu, shale oil itu, panas dan kimia. Sehingga terurailah serpihan-serpihan itu dan minyaknya keluar. Ini yang mengakibatkan Amerika satu hari memproduksi sekarang 12 juta barrel per hari. 12 juta barrel per hari. Bayangkan dengan Indonesia dipatok 825.000 saja dalam tahun 2015. Amerika 12 juta barrel per hari. Rusia 10 juta barrel per hari. Nah, Tiongkok sekarang juga sedang melakukan pengolahan shale oil. Karena mereka termasuk salah satu negara yang mengandung shale oil banyak di tanah mereka gitu kan. Jadi produksi minyak ini melimpah ruah. Negara-negara Arab tidak mau mengurangi produksinya. Karena memang mereka hidup dari minyak. Jadi terjadilah kelimpahan minyak di seluruh dunia sekarang ini. Ya, hukum ekonomi terjadi. Artinya apa? Kalau supply banyak, permintaan stabil, harga pasti turun. Apalagi kalau permintaan menurun. Beda dengan kalau permintaan banyak, supply-nya kurang, harga pasti naik. Itu yang menyebabkan sekarang kita tertolong. Nah artinya apa saudaraku ya? Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi saya yakinkan saudara, bersama dengan Tuhan, pekerjaan kita, karier kita akan bisa berhasil bersama dengan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Nah, ada lagi yang menarik saudaraku ya. Tahun 2015 ini tanggalannya sama persis dengan tahun 1998. Bayangkan tuh, 1 Januari 2015 sama persis sampai 1 Januari 2015 sampai 31 Desember sama persis tanggal harinya dengan 1 Januari 1998 sampai 31 Desembernya. Jadi kalau kita nanti merayakan Paskah katakanlah tanggal 5 April hari Minggu itu gitu ya. Kalau Jumat Agungnya tanggal 3, tahun 1998 Jumat Agungnya juga 3 April, hari Minggunya Paskahnya juga 5 April. Sama persis. Nah, pertanyaannya, siapa bilang sejarah tidak bisa berulang kembali? Maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah tahun 1998 terjadi krisis ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Itu sangat diingat oleh pelaku-pelaku bisnis. 1998. Tapi sekali lagi saya mau katakan bagi saudara, bersama dengan Tuhan kita bisa sukses dan berhasil. Kayaknya aminnya kurang nih. Ada yang ragu-ragu mungkin. Siapa percaya bersama dengan Tuhan kita bisa sukses dan berhasil? Angkat tangan saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Seperti tadi saya katakan, saya mengambil dari kehidupan Abraham. Waktu Tuhan memanggil dia untuk menjadi bangsa yang besar. Agar hidupnya diberkati Tuhan.
Saya yakin bahwa memang mungkin sudah ratusan ribu khotbah dihasilkan lewat kehidupan Abraham. Tapi saya ambil ini sebagai bahan untuk kita perhatikan sesuai dengan tema kita minggu ini. Ya, saya langsung panggil saja Abraham karena memang dalam ayat yang pertama tadi kita baca Tuhan berfirman kepada Abram. Tapi pasal 17 saudara baca nama Abram diganti Tuhan dengan Abraham. Ya, kalau untuk menjelaskan itu perlu lagi 1 jam. Jadi saya langsung aja kita panggil Abraham sekarang. Mari kita lihat satu persatu. Hal-hal yang perlu kita perhatikan. Haleluya. Ini dia. Yang pertama, silakan. Ini kiat-kiatnya untuk kita boleh mengalami sukses dan berhasil dalam pekerjaan, karir, dan masyarakat. Yang pertama, peka terhadap apa yang akan terjadi. Kita harus peka terhadap apa yang akan terjadi. Kalau saudara mau sukses dalam pekerjaan, bahkan saudara mau sukses dalam bisnis, saudara harus peka terhadap apa yang terjadi. Mengapa? Ini dia alasannya. Silakan. Mengapa Abraham berani meninggalkan Ur Kasdim pada waktu itu? Biar Tuhan membuat dia menjadi orang yang diberkati, keturunannya diberkati, menjadi bangsa yang besar. Dengar saudaraku, bukan saja Abraham saya katakan tadi adalah konglomerat pada zamannya. Tapi sampai saat ini keturunannya itu diberkati luar biasa. Perhatikan, berapa banyak pemenang hadiah Nobel keturunan Yahudi. Berapa banyak orang-orang pintar di dunia ini keturunan Yahudi, termasuk Einstein, termasuk yang menciptakan Facebook dan banyak hal lagi. Kita harus akui itu. Ekonomi Amerika dikuasai oleh orang Yahudi. Prancis dan beberapa negara Eropa dikuasai orang Yahudi. Makanya mereka mati-matian tetap bela Yahudi, saudaraku, Israel. Itu satu fakta. Belum lagi kita bicara dengan negara-negara Arab. Bukankah negara-negara Arab itu juga keturunan Abraham? Amin, saudaraku. Betapa kayanya dia. Saudara kalau mau melihat namanya Mercy berlapis emas dan berlian, Lamborghini dengan segala macam yang berseliweran tiap hari. Banyak itu mobil-mobil mewah, pergilah ke Uni Emirat sana, saudaraku. Kaya mereka. Nah, saudaraku, sekali lagi pertanyaannya, mengapa Abraham berani meninggalkan Ur Kasdim sehingga Tuhan memberkati dia menjadi bangsa yang besar, diberkati dan keturunannya? Ini alasannya. Silakan. Alasannya adalah karena dia peka terhadap apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia peka. Makanya dia harus berani meninggalkan Ur Kasdim pada waktu itu. Saudaraku, dengar baik-baik. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus peka. Ya, apa yang akan terjadi. Artinya jangan hanya sekedar kerja saja kalau kita bekerja karyawan. Kalau seorang pelaku bisnis jangan hanya menjalankan yang rutin saja. Kita harus peka untuk apa yang terjadi. Di situ dikatakan dalam Warta Jemaat, kita harus menjadi karyawan yang unggul. Untuk menjadi karyawan yang unggul itu kita harus peka lihat situasi. Ya. Tidak hanya bekerja seperti robot saja. Harus mencari keunggulan dari teman-teman yang lain. Harus juga mencari bagaimana keinginan atasan bos kita waktu kita dikasih pekerjaan. Tidak seperti robot. Orang-orang yang unggul seperti itu pasti sukses dia. Pelaku-pelaku bisnis juga yang peka terhadap apa yang sedang terjadi, yang akan terjadi juga akan sukses dalam bisnisnya. Coba perhatikan ini. Saya kira banyak saudara punya handphone seperti saya. Walaupun mungkin handphone saya sudah ketinggalan zaman. Tapi saya suka ini. Saudaraku, lewat handphone yang kecil ini, saya bisa kirim email, saya bisa menerima email, saya bisa kirim BBM, saya bisa kirim WhatsApp, ya, saya bisa lihat internet, YouTube segala macam. Namanya smartphone, ponsel pintar. Begitu kecil, tapi luar biasa. Dulu rasanya handphone pertama kali masuk Indonesia, nimpuk anjing, anjingnya bisa mati, saudara. Saking besar ya. Coba yang rada-rada tua, ingat kan? Handphone pertama kali masuk ke Indonesia, saya ingat itu baterainya pun dipanggul, saudaraku. Ya, dipanggul-panggul. Jadi handphone itu besar, nimpu anjing bisa mati. Saya kira kalau kita nimpu anjing nggak kapal mati, saudara. Tapi luar biasa. Kenapa? Sebab produsen yang memproduksi handphone ini bukan hanya sekedar memproduksi,
tapi dia peka terhadap keinginan konsumen. Itu yang namanya kalau berbisnis kita harus apa? Consumer behavior oriented. Berorientasi kepada tingkah laku atau termasuk keinginan daripada konsumen. Jadi bukan asal produksi. Makanya udah kecil, mudah dikerjakan. Mertua saya tinggal di Kanada, umurnya 85 tahun. Udah oma-oma banget, 85 tahun mertua saya. Hampir setiap hari dia BBM sama cucu-cucunya di sini. Umur 85 tahun. Canggih loh, dia bisa pakai WhatsApp. Umur 85 tahun. Kenapa? Karena memakai ini sangat gampang, saudaraku. Gak usah pakai baca manual, cuma diajarin sebentar saja sama cucunya, bisa. Begitu sederhana. Jadi yang tua-tua gak usah takut pakai handphone, canggih. Minta ajar sama cucu, bisa saudaraku ya. Sekali lagi, mengapa? Sebab produsen-produsen yang memproduksi barang-barang itu, mereka peka. Jadi saudaraku, mari jangan hanya sekedar robot kita bekerja. Jangan hanya kerja rutin. Ada pepatah bagi pelaku bisnis ini, dengar baik-baik. Kalau kita melakukan hal yang sama dengan yang masa lalu, jangan harapkan hasilnya lebih banyak. Saya ulangi, kalau kita mengerjakan hal yang sama dari apa yang kita kerjakan masa lalu, jangan harapkan hasilnya lebih baik, lebih baik. Harus ada inovasi. Amin, saudaraku. Ada perkembangan, baru kita akan berhasil. Sama juga dalam karir, dalam pekerjaan. Jangan hanya rutin, cari bagaimana saudara bisa unggul dengan yang. Apalagi zaman sekarang ini, banyak orang kerja pakai ilmu kodok. Tahu ilmu kodok? Saya pernah jadi korban itu. Ilmu kodok itu dalam bekerja seperti kodok berenang. Nih, kakinya kan gini, bisa difoto kan? Injak-injak ke bawah gitu kan. Tapi kepalanya, ilmu kodok itu begitu saudara. Kalau bekerja, orang-orang yang satu level dengan dia, sikut kiri, sikut kanan. Bila perlu dijelek-jelekin, difitnah. Supaya dia nonjol. Ke bawah injak-injak saudaraku, injak-injak. Tapi ke atas menjilat-jilat saudaraku. Banyak pegawai yang seperti itu. Hati-hati, saudara harus peka. Amin saudaraku. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau kita peka terhadap apa yang terjadi, maka kita akan sukses berhasil. Apalagi bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan rohani kita? Saya mau beritahu saudara, kita juga harus peka terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan di seluruh dunia sekarang ini. Apa itu? Kita akan menuai besar-besaran. Ini zaman air, ladang sudah menguning. Lihat bangku-bangku kosong ini saudaraku ya. Ini tugas kita semua untuk boleh bawa jiwa-jiwa. Susah aminnya kalau udah tersinggung memang. Tadi waktu ditanya siapa yang baru pertama kali, gak ada satu orang pun menunjuk. Di mana salahnya? Salahnya adalah jemaat bergantung kepada pendeta. Dengar baik-baik. Di mana-mana di seluruh dunia tidak pernah gembala domba melahirkan domba. Pernah saudara lihat gembala domba melahirkan domba? Nggak ada. Pernahkah saudara lihat gembala kerbau melahirkan kerbau? Nggak ada. Yang melahirkan kerbau siapa? Kerbau. Yang melahirkan domba siapa? Yang melahirkan jemaat. Kok kurang aminnya? Amin saudaraku. Ini kesalahan kita semua. Kenapa? Kita hanya sekedar pendatang ke gereja. Tidak zamannya lagi sekedar pendatang ke gereja. Kita harus peka apa yang Tuhan kerjakan. Siapa rindu gereja kita maju, bertambah jemaatnya. Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua. Haleluya. Poin yang kedua, berani melangkah dan bertekun. Haleluya. Berani melangkah dan bertekun. Saudaraku, kalau saudara buka peta Timur Tengah, maka saudara akan dapatkan bahwa Abraham dulu tinggal di negara Irak sekarang. Ur Kasdim itu di Irak sebelah tenggara, kira-kira 120 km dengan berbatasan dengan Kuwait. Jadi bayangkanlah kalau saudara buka peta Timur Tengah, betapa jauhnya itu sampai ke Israel yang sekarang. Sebab tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah Israel yang sekarang. Tapi kita lihat Abraham berani melangkah. Saudara,
dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, sebagai pelaku bisnis, kita harus berani melangkah. Kalau pelaku bisnis tidak berani melangkah, dia akan ketinggalan dengan yang lain. Amin. Halo. Coba lihat, pelaku-pelaku bisnis atau karyawan yang tidak berani melangkah, ketinggalan dengan yang lain. Mari kita berani melangkah. Saudaraku, saya yakin pada waktu Abraham berani melangkah, memang tidak semua berjalan dengan lancar. Banyak tantangan, banyak halangan. Dalam hidup kita juga demikian. Akan banyak tantangan, akan banyak halangan. Tapi dia tetap melangkah. Kalau saudara baca pasal 12 ini terus ke bawahnya, saudara akan dapatkan istrinya pernah mau diambil orang. Karena Sarah itu rupanya cantik banget, saudaraku ya. Jadi waktu kelaparan di tempat di mana dia ada pada waktu itu, dia lari ke Mesir. Dan Raja Firaun diberitahu bahwa ada pendatang yang istrinya cantik banget gitu. Ada tantangan, ada halangan. Istrinya mau diambil Raja Firaun. Untung Tuhan tegur dia, jadi nggak jadi. 2 kali dalam pasal yang ke-20 juga saudara lihat kejadian bahwa dalam kitab Kejadian 20. Sekali lagi Sarah pernah mau diambil oleh orang lain jadi istrinya, Raja Gerar pada waktu itu. Saya yakin pasti banyak tantangan. Tapi saudaraku, kita harus punya integritas atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itu yang dimaksud kalau sudah baca dalam Warta Jemaat tadi. Seorang karyawan yang mau maju bukan hanya unggul tapi punya integritas. Tidak gampang dia oleng-oleng, saudaraku. Amin, saudaraku. Memang tidak semua lancar. Coba perhatikan gambar berikut, silakan. Ya, ini menarik. Dikatakan, ya, masih bisa kebaca kan? Kalau nggak bisa baca, saya bacain. When things don't happen right away, just remember it takes 6 months to build a Rolls Royce and 13 hours to build a Toyota. Artinya begini, apabila hal-hal maksudnya yang kita harapkan tidak langsung terjadi, ingatlah dibutuhkan 6 bulan untuk membuat satu mobil Rolls Royce, tetapi hanya 13 jam untuk membuat satu Toyota. Saya tanya saudara, kerenan mana, mahalan mana Toyota sama Rolls Royce? Saya belum pernah naik Rolls Royce, jadi kalau saudara punya Rolls Royce undang saya supaya naik saya. Satu Rolls Royce bisa harganya 40 Kijang Innova. Sama-sama baru loh ya. Jadi kalau mobil Rolls Royce baru, harganya bisa 40 Kijang Innova baru. Kenapa dibutuhkan 6 bulan untuk membuat Rolls Royce? Karena dia bukan mass production. Kalau Toyota mass production, produksi massal, butuh 13 jam jadi, saudaraku ya. Dan itu setiap detik akhirnya jadi gitu. Makanya produksi Toyota banyak sekali, saudaraku. Tapi Rolls Royce limited edition. Dan banyak bagian-bagiannya yang katanya handmade. Buatan tangan, bukan dengan mesin gitu ya, dengan mass production. Tapi apa? Tapi paten punya, saudaraku ya. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Tidak selamanya apa yang kita harapkan itu langsung terjadi. Kalau kita diproses oleh Tuhan, milikilah integritas. Tetap setia dalam Tuhan. Amin. Maka saudara akan dijadikan orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau orang berharga di mata pejabat, atasan, maka tinggal tunggu waktu pasti dapat promosi. Amin, saudaraku. Di mana saja. Jadi artinya kita perlu memiliki integritas. Jangan gampang goyang. Ya, dan hidup dalam ketekunan. Saya percaya bahwa Abraham bisa sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, dijadikan Tuhan menjadi orang yang diberkati. Dia konglomerat pada zamannya karena hidupnya bertekun, saudaraku. Saudaraku dengar baik-baik. Kita senang anak kita pintar. Ya. Tapi ternyata
Banyak orang sukses dan berhasil karena ketekunan. Orang tua mana yang tidak senang anaknya pintar? Saya juga termasuk orang tua yang senang anak saya pintar. Anak saya yang pertama itu lulusan dari UI, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, tapi juga ke Melbourne University. Maaf kalau saya ngomong bukan menyombongkan diri, tapi saya tekankan sama mereka, kepintaran tidak ada gunanya tanpa ketekunan. Ya. UI nomor 1 di Indonesia, Melbourne University nomor 1 di seluruh Australia. Nomor 2 anak saya lulusan dari Prasetya Mulia Business School, baru Desember yang lalu. Salah satu the best business school di Indonesia. Untuk masukkannya juga susah. Kita senang anak kita pintar. Anak saya paling terakhir ya ngikutin Om Yosi ya, kedokteran. Semester 6 sekarang di Universitas Indonesia. Kita senang anak kita pintar. Tapi berkali-kali saya katakan sama anak saya, pintar tanpa ketekunan akan sia-sia. Sebab kita lihat banyak orang sukses berhasil, bukan karena pintar, tapi karena ketekunan. Amin saudaraku? Mau kasih saya kasih contoh, ini orang lagi banyak diomongin di akhir tahun 2014. Silakan klik. Tahukah Anda siapa ini? Kalau nggak tahu yang ini, lanjut. Nggak peka deh yang ini gitu. Kalau yang ini nggak tahu juga, ya kalau nggak tahu saya beritahulah. Lanjut. Orang ini bernama Jack Ma, saudara. Ya, umurnya baru 50 tahun, lebih dikit. Lahirnya 10 September 64. Jadi 10 September yang lalu baru umurnya 50 tahun. Saudara, saya katakan ini orang banyak diomongin di akhir 2014. Karena apa? Selama ini orang paling kaya di Asia itu adalah Lee Ka-shing. Investor berbagai macam properti, portofolio termasuk media. Lee Ka-shing itu bertahun-tahun, lama banget. Jadi orang nomor 1 paling kaya di Asia. Tapi sekarang orang paling kaya di Asia adalah ini dia orangnya, Jack Ma. Saudaraku, saya penasaran, saya pengen tahu, itulah kehebatan internet sekarang. Tinggal kita tulis saja Jack Ma, banyak situs-situs yang bisa kita lihat mengenai kehidupannya. Jack Ma ini waktu sekolah SD termasuk siswa yang tolol. Apalagi matematikanya jeblok saudaraku ya. Tapi dia nggak menyerah, dia berpikir bagaimana supaya memiliki nilai tambah. Nah dengarkan ini. Waktu dia berusia 12 tahun, dia punya tekad untuk bisa memiliki kelebihan dengan yang lain. Setiap hari dia naik sepeda ke hotel yang paling dekat dengan kotanya yang berjarak 40 km pulang pergi. Supaya dia bisa belajar Inggris. Setiap hari naik sepeda 40 km. Untuk bisa belajar bahasa Inggris dari bule-bule yang nginap di kota itu, saudaraku. Pernah kejadian dia melamar kerja di Kentucky Fried Chicken yang buka di kota itu. Butuh pegawai. Dari 27 orang melamar kerja di Kentucky Fried Chicken, 26 orang diterima kecuali Jack Ma. Jadi bayangkanlah betapa bodohnya dia menurut orang yang menseleksi itu kan. Sebab dari 27 yang melamar, 26 diterima kecuali Jack Ma. Tapi kembali lagi, kalau dia tetap diterima di Kentucky Fried Chicken, mungkin dia bukan orang paling kaya sekarang. Maka perlu ketekunan. Saudaraku, akhirnya bukan saja dia pintar bahasa Inggris, tapi dia belajar internet dari bule-bule itu. Dan suatu ketika tanya waktu dia cari kata bir, ya nggak ketemu apa bahasa Cinanya gitu ya. Sebab apa? Di Cina tidak ada Google, tidak ada Google Translation, tidak ada YouTube, tidak ada Facebook. Itu dilarang sama perintah, namanya negara komunis saudaraku. Jadi dia bilang sama temannya, ayo kita coba buat seperti Google di sini. Begitu dia luncurkan mesin pencari seperti Google di Cina, meledaklah iklan-iklan. Wah, sambutannya hebat. Akhirnya mereka kembangkan. Mereka kembangkan juga namanya seperti ePay gitu ya. Jual beli lewat internet. Dan macam-macam. Dia buat juga seperti YouTube, dia buat seperti Facebook. Pokoknya namanya Alibaba Group. Itulah nama perusahaannya nih. Lihat dah, orangnya kan kurang bonafit kan. Di Kentucky aja nggak diterima.
Tetapi sahamnya sekarang dari Jack Ma bukan saja di Tiongkok dijual, sampai di Wall Street, New York Stock Exchange, saudaraku ya. Ditaksir kekayaannya sekarang 356 triliun rupiah. Kalau saudara bayangkan ada rumah harganya 1 miliar, ada rumah harganya 1 miliar, dia bisa membeli 356 ribu rumah. Mana ada di Jakarta ini dan sekitarnya ada perumahan dengan 356 ribu rumah, nggak ada. Itulah Jack Ma sekarang. Karena apa? Karena tekun. Makanya jangan gampang menyerah. Ini bengong atau tersinggung nih, nggak ada aminnya satu pun. Amin. Coba colek kiri kanan, jangan gampang menyerah bilang. Ya. Amin. Colek lagi, hidup dalam ketekunan bilang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Di dalam kehidupan rohani kita juga hal yang sama. Hidup bertekun dalam Tuhan. Jangan gara-gara doa nggak dijawab terus nggak datang ke gereja. Seringkali saya temukan orang-orang Kristen yang katanya anak Tuhan tapi gampang tersinggung. Tidak tekun. Puji Tuhan saudara pagi ini ada walaupun ada hujan. Tapi ini kan hujannya rintik-rintik. Bagaimana kalau hujannya deras? Saudara masih datang ke gereja nggak? Yang benar. Betul ya, tepuk tangan bagi Tuhan kalau yang benar. Ya, soalnya minggu-minggu ini sampai Sincia katanya akan banyak hujan saudaraku. Jadi kalau minggu depan hujan lebat, saudara yang ngomong datang loh ya. Soalnya kenapa? Saya pernah khotbah di sebuah gereja, saya nggak sebut namanya. Ditelepon, Pak nggak usah datang, batal ibadah. Begitu saudara, karena jemaahnya pada nggak datang. Alasannya hujan deras. Tapi di sini tidak, kita harus tekun, amin. Tapi juga saudaraku, kadang-kadang kita gampang tersinggung. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau khotbahnya keras, bisa ngomong, Pak Pendeta jangan undang lagi tuh, dia terlalu keras tuh ngomongnya. Karena dia orang kaya misalnya gitu kan. Tidak zamannya lagi kita gampang tersinggung. Yang lebih parah lagi, jemaat sama jemaat korslet dua-duanya nggak ke gereja. Apa salah gereja? Halo, amin. Saya mau beritahu saudara, kita ini sedang masa penampian. Tidak main-main lagi dengan Tuhan. Jangan jadi jemaat yang cengeng. Apa sedikit tersinggung? Apa sedikit tersinggung? Apa sedikit dipecah? Itu adalah jemaat yang cengeng. Dan Tuhan tidak butuh jemaat cengeng sekarang. Gak ada bilang amin, tersinggung rupanya semua. Amin. Halo, amin. Coba colek kiri kanan, jangan jadi jemaat cengeng bilang, ayo. Nah, kan gak mau kan, karena gak mau kan. Halo, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Yang ketiga, selalu bergantung kepada Tuhan, haleluya. Amin saudaraku. Saya yakin kalau kita mau jadi sukses dan berhasil dalam karir kita, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, mari kita selalu bergantung kepada Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudaraku, kalau saudara mulai diangkat Tuhan, bisnis mulai berhasil, jangan bilang, ini karena saya. Ini karena kehebatan saya. Semua itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita tidak tahu loh apa yang terjadi ke depan. Bisa nggak saudara bayangkan, orang siap-siap dengan keluarganya, mau senang-senang mengakhiri tahun 2014, memasuki tahun 2015, tiba-tiba mati semua. Musibah Air Asia. Saudaraku, kita ini gak ada apa-apanya. Tapi kalau kita bersandar sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, Tuhan akan selalu campur tangan bagi kita. Amin. Yeremia 17 ayat 7, ayat yang sangat populer. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Makanya bergantunglah sama Tuhan. Jangan pergi ke paranormal. Ya. Jangan pergi ke orang sakti dunia ini. Waduh, saudaraku,
saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan kita melebihi dari semua apa yang ada dalam dunia. Dia yang ada dalam kamu lebih besar dari semua yang ada dalam dunia, kata firman Tuhan. 1 Yohanes 4. Makanya kita perlu setia kepada Tuhan. Amin. Ya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang juga suka beribadah. Amin. Seperti tadi saya katakan, mungkin doa kita belum dijawab sama Tuhan. Tapi kalau dia memang bergantung sama Tuhan, berani menunggu waktunya Tuhan. Dan tetap setia pada Tuhan. Yang keempat. Yakin bahwa Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Saudaraku, jangan ragukan Tuhan. Ya, dalam kita menjalani hidup ini sebagai pelaku bisnis, sebagai karyawan, seperti tadi saya katakan, pasti banyak tantangan. Tapi yakinlah, Tuhan pasti memberkati. Jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Tapi yakin, saudaraku ya. Nah, minggu yang lalu saya khotbah di Bandung, saudara. Jadi waktu hari Sabtu kita nonton pertandingan tenis di televisi gitu ya. Yaitu kejuaraan Grand Slam Australia terbuka. Itu finalnya antara Maria Sharapova dengan Serena Williams. Yang dimenangkan oleh Serena Williams. Tapi saudaraku, yang membuat saya berkata sama istri saya sesuatu, karena diwawancarailah Andy Murray, saudaraku. Sebab besoknya hari Minggu akan terjadi final antara Novak Djokovic dengan Andy Murray. Jadi Andy Murray bilang begini, kalau saya menang melawan Novak Djokovic besok, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu hebat sekali. Karena saya tahu Novak Djokovic adalah sekarang lagi hebat-hebatnya dan nomor 1 di dunia. Langsung saya bilang sama si saya, besok Andy Murray pasti kalah. Sebab apa? Belum apa-apa udah gak yakin dia menang, saudaraku. Saya ingat dulu waktu kita masih SMA, sekolah gitu ya. Kalau mau tanding voli ke sekolah lain atau sepak bola ke sekolah lain, belum apa-apa. Mereka hebat-hebat loh, kayaknya mereka susah dikalahkan. Pasti kalah punya, saudaraku. Halo, amin. Makanya yakin sama Tuhan. Nanti saudara dikalahkan oleh dunia ini, oleh masalah, oleh problema. Yakin Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan, doakan. Amin. Baca Efesus 3 ayat 20. Catat aja. Bahwa dia sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan, doakan. Dan saya percaya ini juga menyangkut dalam hidup kita dalam berbagai hal. Suatu ketika saya mungkin sudah pernah sharing tapi saya ulang lagi. Satu ketika saya khotbah di sebuah persekutuan doa, yang hadir kira-kira 35 orang. Saya sampaikan firman Tuhan, udah selesai, saya ajak orang untuk boleh maju ke depan untuk didoakan. Ternyata hanya 4 orang yang maju. Ya udah, saya doain satu persatu. Ternyata orang yang terakhir, seorang ibu punya tumor payudara. Oh, saya bilang kalau ini spesial. Mari jemaat berangkat berdiri, arahkan tangan saudara. Kita doa nyembah Tuhan. Jadi kita nyembah lagi, saudaraku. Dan saya bilang, ibu, saya minta seorang tolong bantu saya, pegang tuh payudaranya. Baru saya tempel dengan tangan saya. Dan luar biasa, hari itu Tuhan melawat dahsyat sekali. Setelah amin, saya suruh ibu tuh periksa, maaf kata nih, beranya sampai goyang-goyang, nggak ketemu lagi tumornya. Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan, doakan. Dan kalau perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan, gak usah pakai logika. Logika kita tidak bisa membatasi Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, setelah selesai ibadah, ada bilang, Pak Pendeta bisa nggak acara tanya jawab? Oke, saya bilang, kita tanya jawab kira-kira 15 menit gitu kan. Udah itu selesai, udah selesai nih. Ada lagi nanya, Pak, minta tolong nih Pak, bisa nggak mendoain lagi? Ternyata banyak teman-teman mau didoakan nih. Kalau saya bilang, sorry, kalau itu tidak. Saya bilang yang tadi adalah kairosnya Tuhan. Apa itu? Waktunya Tuhan yang nggak bisa diulang lagi. Saya sedang mengajar sama mereka supaya mereka bergantung sama Tuhan, yakin. Kenapa baru sekarang rame-rame mau didoakan? Kenapa tadi tidak? Hanya 4 orang yang maju. Setelah mujizat terjadi, rame-rame pengen didoakan. Emangnya nyembuhin Robinson? Kagak, yang nyembuhin Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Makanya yakin bahwa Tuhan pasti memberkati. Amin. Walaupun jawaban belum datang, tapi tetap yakin.
Dan Tuhan akan mengerjakannya sesuai dengan iman kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Yang terakhir, pelayan musik boleh ambil tempat. Komitmen untuk jadi berkat. Haleluya. Saudaraku, saya percaya waktu Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku, dengar baik-baik. Waktu Tuhan memanggil Abraham untuk dia jadi berkat. Dan itu terjadi dalam hidupnya. Seperti tadi saya katakan, Abraham adalah konglomerat pada zamannya. Tapi juga keturunannya sangat diberkati sampai sekarang. Saya mau beritahu kuncinya adalah karena dia sendiri punya komitmen untuk jadi berkat. Amin, saudaraku. Makanya kalau saudara baca dalam warta jemaat itu ditulis bahwa kita perlu menjadi orang-orang yang membawa dampak dalam lingkungan kita. Kita menjadi orang-orang yang suka berbagi dan Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Ini saya tekankan juga kepada anak-anak saya. Kalian kalau sudah diberkati Tuhan, jadilah orang yang memberkati yang lain. Hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Amin, yang kurangnya. Kalau begitu saya tutup dengan satu kesaksian. Pelan-pelan main. Awal di awal abad 20 ada seorang anak muda yang punya ambisi untuk hidup sukses. Untuk berhasil. Karir, pekerjaan, dan masyarakat juga. Benar, umur 33 tahun dia sudah punya penghasilan $1 juta. 33 tahun. Tapi ambisinya terus. Umur 43 tahun. Dia menjadi orang yang memiliki perusahaan terbesar seluruh Amerika. Standard Oil. Umur 53 tahun dia menjadi orang paling kaya seluruh dunia. Namanya Rockefeller. John D. Rockefeller. Orang paling kaya sedunia, saudaraku. Sukses, berhasil. Tapi tahu apa yang terjadi? Umur 53 tahun itu, pada waktu dia jadi orang paling kaya sedunia, dia menderita penyakit yang aneh. Rambutnya rontok, alis matanya rontok, bulu matanya rontok, nafsu makan berkurang. Kalau makan yang keras, keluar lagi. Akibatnya tubuhnya semakin kurus. Saudaraku, penghasilan bisa jutaan dolar seminggu, tapi makannya hanya susu dan roti. Kalau tidak, muntah lagi. Jadi dia bilang, untuk apalah hidup kalau begitu? Nggak bisa tidur, bukan hanya mikirin perusahaan, tapi mikirin penyakitnya. Kalau tidur pun dikawal oleh bodyguard, siapa tahu dia mati gitu. Saudaraku ya. Mana ada hidupnya senang kalau orang dijaga terus tiap malam, saudaraku ya. Sehingga suatu malam dia bilang sama Tuhan, Tuhan, ternyata harta saya tidak bisa memperpanjang umur saya. Karena dokter telah memvonis, berkata, Rockefeller, siap-siaplah kau sebab umurmu tinggal 1 tahun lagi. Jadi dia bilang sama Tuhan, Tuhan, dalam umur 1 tahun ini izinkanlah aku untuk hidupku jadi berkat. Ternyata harta kekayaan tidak membawa kebahagiaan dan umur panjang. Malam itu dia tidur nyenyak. Besoknya dia bangun segar dan dia menjalankan apa yang dia janjikan. Maka dia berkatilah gereja di mana dia berjemaat. Dia banyak berkati hamba-hamba Tuhan. Dia bantu mendirikan universitas-universitas. Salah satunya University of Chicago. Dia bantu penelitian-penelitian, termasuk yang menemukan penisilin, dia bantu itu. Didirikanlah namanya Rockefeller Foundation. Yayasan yang membagi-bagi berkat kemana saja. Yang luar biasa, dia nggak jadi mati umur 54 tahun. Rupanya Amsal 17 ayat 22 berlaku. Apa itu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, menurut penyelidikan dokter, kalau hati kita senang, sukacita, sel-sel dalam tubuh kita bergerak menimbulkan daya tahan tubuh yang kuat, bahkan antibodi yang kuat. Hati senang, sukacita.
Saudaraku, walaupun dia bagi-bagi berkat, ternyata perusahaannya makin maju, makin maju. Tahu saudara umur berapa dia mati dan berapa banyak hartanya? Rockefeller meninggal berusia 98 tahun. Tepuk tangannya yang meriah dong, jangan ragu. Dan harta kekayaannya waktu dia meninggal tidak tertandingi oleh siapapun sampai sekarang, termasuk Bill Gates, orang paling kaya sedunia sekarang. Orang paling kaya sedunia sekarang, Bill Gates sekarang ini hartanya tidak lebih 100 miliar US dollar. Tapi waktu Rockefeller mati, hartanya 336 miliar dolar. Maka saya mau beritahu saudara, kalau saudara punya komitmen hidup jadi berkat, Tuhan akan memberkati jasmani rohani. Mari suka berkorban untuk Tuhan. Langsung lenyap amennya nih. Udah berbusa-busa mulut saya, amennya kurang kalau bilang berkorban. Amin saudaraku. Berikan waktu saudara, tenaga saudara, harta saudara untuk Tuhan. Komitmen untuk jadi berkat. Mari bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan